أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur dan alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan dan doa saya hari ini, semoga saudara sekalian diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, terkabul semua hajatnya, serta dipanjangkan umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang datangnya dari Abdurrahman bin Auf, selalu gagal menjadi orang miskin. Jika saat ini kita sibuk mengumpulkan harta, jika saat ini pikiran kita disibukkan dengan memperbanyak keuntungan dari perniagaan, dan jika saat ini waktu kita dihabiskan untuk dunia tanpa memperbanyak kebaikan untuk bekal akhirat, mungkin kita belum mengenal dan mengetahui kisah salah satu sahabat yang berupaya keras agar dirinya jatuh miskin sehingga ia tidak memiliki harta sepeser pun. Siapakah dia? Adalah Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi yang kaya raya dan gemar bersedekah. Ibunya bernama Safiyah, sedangkan ayahnya bernama Auf bin Auf bin Abdul Harith bin Zahra. Jika kebanyakan orang senang mempunyai harta melimpah, namun berbeda dengan Abdurrahman bin Auf dengan harta yang dimilikinya. Abdurrahman bin Auf justru menangis karena khawatir dirinya akan memasuki surga paling terakhir. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya, sehingga dihisapnya paling lama. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf pun berpikir keras, bagaimana caranya agar ia kembali menjadi miskin supaya dapat memasuki surga lebih awal. Suatu hari setelah perang Tabuk, kurma yang ditinggalkan para sahabat di Madinah menjadi busuk sehingga harga jualnya jatuh. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf langsung menjual semua harta yang ia punya untuk membeli semua kurma busuk milik para sahabat dengan harga standar kurma yang belum busuk. Semua sahabat bersyukur karena kurma yang mereka khawatirkan tidak akan laku tiba-tiba diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Para sahabat gembira karena kurma mereka bisa dijual. Begitupun Abdurrahman bin Auf yang teramat senang dan ia berharap akan jatuh miskin.
Namun tiba-tiba ada seorang yang datang dan mengaku berasal dari utusan Yaman. Dia memberitakan bahwa di negerinya sedang terkena wabah penyakit menular, sehingga Raja Yaman mengutus dirinya untuk mencari kurma busuk. Menurutnya, kurma busuk adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit menular itu. Akhirnya utusan Raja Yaman tersebut memborong semua kurma milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Masya Allah, Allahu Akbar. Di saat Abdurrahman bin Auf merelakan semua hartanya agar jatuh miskin, di saat itu pula Allah memberikan keberlimpahan harta berkali-kali lipat untuknya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Abdurrahman bin Auf pernah medekahkan separuh hartanya. Setelah itu ia bersedekah lagi sebanyak 40.000 dinar. Kebanyakan harta bendanya ia peroleh dari hasil perdagangan. Abdurrahman bin Auf meninggal di usia 72 tahun dan dikuburkan di pemakaman Baqi. Saat itu Utsman bin Affan ikut menyolatkan. Begitu banyak hikmah yang bisa kita petik dari kisah Abdurrahman bin Auf yang berusaha ingin jatuh miskin karena takut kepada Rabb-Nya. Sedangkan kita adalah kebalikannya, berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang yang berlimpah harta. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa meneladani Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar yang dermawan. Inilah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah dari sahabat Abdurrahman bin Auf yang ingin menjadi orang miskin tapi gagal. Wallahu a'lamu bishawab. Demikianlah kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah, khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.